Saudara-saudari, puji Tuhan, pagi ini kita menikmati porsi hari ketiga, minggu ketiga, yaitu berita ketiga, masih di Romawi yang pertama, mengenai minyak urapan kudus, yang merupakan lambang penuh dari roh yang al-muhid dan majemuk. Pagi ini saya akan sharing 2 poin. Poin pertama berkaitan dengan ayat yang kita doa baca pagi ini, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan ayat 27, di mana mengatakan tentang bahwa urapan yang ada di dalam kita adalah urapan dari roh itu, roh yang al-muhid dan majemuk, di mana pengurapan ini adalah untuk mengajar kita. Dan melalui pengajarannya, kita dibawa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dan pengurapan ini seperti pengecatan. Kita perlu dicat berkali-kali, yaitu agar unsur kadar yang ada di dalam roh yang al-muhid dan majemuk itu terus bertambah di dalam kita. Dan tentunya kadar di dalamnya ada unsur kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus. Karena roh itu baru ada setelah Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan adalah saat Yesus dibangkitkan. Maka di dalam roh itu ada kadar kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Puji Tuhan. Saudari, maka melalui 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 27 ini membawa kita agar hari ke hari kita belajar untuk terus-menerus tinggal di dalam roh perbauran. Di dalam roh perbauran, kita akan mengalami pengajarannya. Dan pengajarannya itu adalah untuk mengurapi seluruh kadar Kristus ke dalam kita. Supaya melalui kadar Kristus yang bertambah, hayat Allah juga bertumbuh di dalam kita dan membawa kita terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Kemudian poin yang kedua pagi ini adalah berkaitan dengan komposisi dari minyak urapan, di mana kita melihat ada 3 unit yang berjumlah 500 sikal. Pertama adalah mur 500 sikal, kemudian kayu manis dan jerangau, ini seharusnya adalah 500 sikal yang dibagi menjadi 2, masing-masing 250 sikal. Kemudian kayu teja 500 sikal. Maka di sini ada angka 3. Kemudian ada angka 500. Saudari, angka 3 dan 5, kalau kita lihat di dalam ukuran tabernakel atau bangunan Allah, angka-angka ini sangat sering dipakai atau ditentukan untuk ukuran-ukuran di dalam bangunan Allah. Ini menunjukkan bahwa minyak urapan majemuk ini adalah bagi bangunan Allah. Di dalam roh majemuk ada unsur bagi bangunan Allah. Maka kita diurapi adalah bukan sekedar supaya kita bertambah kadar Allah di dalam kita. Namun, semua ini adalah untuk satu tujuan bagi pembangunan Allah. Lalu mengapa 500 sikal yang di tengah dibagi menjadi 2 bagian? Karena ini menandakan yang kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Sang Putra, terbelah oleh kematiannya di atas salib. Maka kayu manis melambangkan kematian Kristus,
dan jerangau melambangkan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memiliki roh majemuk Al-Muhid. Dia tinggal di dalam kita, berbaur di dalam kita. Dia mengurapi kita, dan pengurapannya adalah agar kita makin terjaga tinggal di dalam Dia, dan kita juga dibawa untuk pembangunan Allah. Dengan kata lain, saudara-saudari, hari ini kita dapat berbagian di dalam pembangunan Allah, bukan dengan kekuatan alamiah kita, bukan dengan kegairahan alamiah kita. Kekuatan dan kegairahan alamiah kita sama sekali tidak berguna bagi pembangunan Allah. Orang-orang yang berguna, yang berbagian di dalam pembangunan Allah adalah orang-orang yang tinggal terus di dalam pengurapan roh Al-Muhid dan majemuk ini. Orang-orang yang terus-menerus tinggal di dalam persekutuan dengan Dia. Orang-orang yang melalui pengurapan roh Al-Muhid dan majemuk, bertambahnya kadar Allah, bertambahnya unsur seluruh kekayaan Kristus hingga menjadi kepenuhan Kristus dan ekspresi Kristus. Semoga Tuhan merahmati kita bahwa kita perlu memiliki pandangan ini. Dan akhirnya kita tahu angka 5 juga melambangkan tanggung jawab. Kita perlu di dalam perbauran kita dengan Dia, kita memikul tanggung jawab penuh untuk berdiri bagi pembangunan Allah. Demikian saudara-saudari sharing saya untuk porsi pagi ini. Tuhan merahmati kita semua. Amin.